apa? Aman, ajab, adi, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa maulana Muhammad. Doa merupakan bentuk komunikasi antara hamba dan sang maha penciptanya. Manusia sebagai makhluk yang lemah tak berdaya, yang harus selalu bergantung kepada kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih dan maha kuasa. Karena segala sesuatunya ada pada genggamannya. Dia yang berkuasa penuh atas alam semesta raya ini. Karenanya kita sebagai ciptaannya harus selalu tunduk, patuh, taat beribadah kepadanya. Doa merupakan suatu ibadah untuk manusia agar bisa selalu mendekatkan diri kepada Allah. Tiada tempat meminta yang lebih baik selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbagai macam permasalahan dari keinginan kita hanyalah Allah yang bisa menampungnya. Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan lebih tahu apa yang kita inginkan sebelum kita sendiri mengucapkannya melalui doa-doa kita. Melalui doa pula Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bantuan atau pertolongan kepada hambanya yang sedang kesusahan dan sedang kesulitan, termasuk pertolongan soal utang piutang atau pinjam meminjam. Utang kerap menjadi jalan pintas saat seseorang menemui kesulitan ekonomi, apalagi di saat musim wabah pandemi seperti sekarang ini. Transaksi ini dianggap sebagai penyelamat saat kondisi sedang terdesak. Sayangnya, membayar utang kerap menjadi masalah baru. Kondisi ekonomi yang tidak menentu kerap membuat orang kesulitan, apalagi mereka yang hidup pas-pasan. Pendapatan yang didapat hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam kondisi ini tentu rasanya sangat sulit untuk membayar hutang, apalagi untuk melunasinya. Namun bagaimanapun keadaannya, hutang itu wajib untuk dibayar atau dilunasi. Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti. Karena di sana di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis yang lain menyebutkan bahwa orang yang masih berhutang dalam kondisi sudah meninggal, maka jiwanya akan terkatung-katung sampai ada keluarga yang melunasinya. Jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan hutangnya hingga dia melunasinya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1078 dan Ibnu Majah nomor 2413. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Namun seorang muslim sudah diajarkan untuk tidak berputus asa. Selain ikhtiar, kita diwajibkan untuk selalu berdoa. Salah satunya adalah dengan memanjatkan doa agar diberi kemudahan membayar atau melunasi hutang, dicukupi dengan rezeki yang halal dan lagi berkah. Sahabat beriman, tidak dipungkiri setiap orang tentu ingin memiliki harta. Mereka pun berlomba-lomba untuk mendapatkan harta tersebut. Namun demikian, tidak semua harta bisa memberikan manfaat. Bahkan ada harta yang justru mendatangkan kemudaratan karena diperoleh dengan cara yang tidak sesuai dengan syariah Islam. Harta yang penuh manfaat akan menghadirkan ketenangan dalam hidup, juga mengarahkan pemiliknya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sahabat beriman, dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di hari Jumat terdapat suatu waktu di mana jika ada seorang hamba muslim yang memanjatkan doa kepada Allah bertepatan dengan waktu tersebut, Allah akan memberi apa yang dia minta. Waktu itu adalah setelah asar. Hadis riwayat Ahmad.
Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari Jumat ada 12 jam, di antaranya ada satu waktu. Apabila ada seorang muslim yang memohon kepada Allah di waktu itu, niscaya akan Allah berikan. Carilah waktu itu di penghujung hari setelah asar. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Sohibul Firdaus, yakni pengarang kitab Al-Firdaus, telah meriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmuzi juga Ad-Dailami dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, cukupilah aku dengan rezekimu yang halal hingga aku terhindar dari yang Engkau haramkan. Ya Allah, kayakanlah aku dengan karuniamu hingga aku tidak minta kepada selain Engkau. Hakul yakin Allah Ar-Razzaq pasti mencurahkan rezeki yang berlimpah dan berkah bagi siapapun yang yakin dalam mengamalkannya." Sahabat beriman, demikianlah amalan doa yang manjur yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah mampukah kita mengamalkannya secara istiqomah. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta dari keutamaanmu dan pemberianmu rizki yang baik lagi berkah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau memerintahkan untuk berdoa dan memutuskan atasku pengabulan doa, dan Engkau zat yang tidak melanggar janji dan tidak mendustainya. Ya Allah, tidak ada kebaikan yang Engkau sukai kecuali Engkau jadikan kami mencintai kebaikan tersebut dan mudahkan kami untuk mendapatkannya. Dan tidak ada sesuatu yang Engkau beri kecuali Engkau jadikan kami benci terhadap sesuatu tersebut. Dan janganlah Engkau cabut dari kami keislaman kami setelah Engkau berikan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat, doa hari ini yang dirahmati oleh Allah, semoga video ini bisa bermanfaat dan menjadikan kita semua semakin bersyukur atas karunia dan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Besar, dan yang salah, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, hilaf dan dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.